Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Swords, ada Five of Cups, ada Page of Wands, ada Ten of Pentacles, dan di sini ada Queen of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Swords. Saya merasakan di sini ini tentang pilihan ya. Ini tentang sesuatu hal yang membuat kamu dalam keraguan. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan, ada hal yang kamu dengar, atau ada berita atau kabar yang kamu dengar yang sampai di telinga kamu yang bikin kamu itu dalam keraguan, atau semua itu bikin kamu menangis, atau bahkan kayak air mata kamu tuh jatuh nggak tertahankan di saat kamu dengar kabar itu, yang bikin kamu di sini harus memilih melanjutkannya atau berhenti. Dalam sebuah hubungan bisa, dalam sebuah karir bisa, atau dalam usaha, bisnis. Artinya kamu dalam keraguan-raguan di sini. Keraguan dalam memilih, karena bisa saja ada hal-hal yang bikin kamu ragu. Ada hal-hal yang kamu dengar yang bikin kamu ternyata bisa tentang kayak ada kebohongan besar, atau ada sesuatu hal yang diawali dengan kebohongan yang bikin kamu itu ragu untuk kedepannya, karena kamu mikir awalnya aja udah bohong, apalagi untuk kedepannya nanti. Dalam hubungan, saya kaitkan di sini dalam hubungan, ya ada sebagian kamu yang kayaknya pengen maju tapi nggak berani ya mundur lagi. Ada hal yang kamu dengar ya bikin kamu itu mundur. Atau bahkan di sini ada yang udah terlanjur menjalani hubungan ya mungkin toksik, hubungan yang manipulatif, yang pada akhirnya ada dilema, ada hal yang membuat kamu di sini bingung untuk bertahankah atau melepaskan. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Artinya ada situasi atau kondisi yang membuat kamu di sini dalam keraguan-raguan. Ada hal yang kamu dengar yang membuat kamu itu kayak kecewa, nggak sesuai dengan harapan kamu, ada kebohongan yang bikin kamu itu ya pengen menghindar. Ya bisa tentang kamu mengetahui ternyata dia yang mungkin sudah punya pasangan, atau ternyata dia hanya pengennya main-main aja, atau ternyata dia dekat sama kamu hanya karena ada tujuannya, ya memanfaatkan ya, bisa saja.
Dia dekat kamu karena ada kayak ingin memanfaatkan situasi atau kondisi atau hubungan yang sedang terjalin. Bisa tentang ya materi, atau mungkin kayaknya kalau dekat dengan kamu itu jalannya bisa mulus gitu ya dalam mencapai tujuannya. Jadi di sini kamu bisa saja dijadikan alat untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi hal-hal itu yang kamu dengar yang bikin kamu kok kayak gini, kok kamu nggak nyangka, padahal di sini kamu udah percaya loh. Padahal di sini kamu sudah yakin bahwa ada niat baik dan ada ketulusan, tapi ternyata semua kayak hal yang manipulatif. Kamu merasa sebagai alat untuk dia mencapai tujuannya. Karena di sini bisa saja kamu punya punya kekuasaan, tidak mungkin kamu atau keluarga kamu punya kekuasaan, punya hal yang dia cari selama ini ada di dalam diri kamu dan keluarga kamu. Itu hal yang bikin kamu nggak nyangka, kok tega ya. Padahal di sini kamu sudah percaya. Karena sebenarnya sulit untuk kamu bisa percaya terhadap seseorang. Di saat kamu percaya, dibohongin lagi. Itu yang membuat kamu itu sangat kecewa dan kayak ya harus move on, ya harus tinggalkan sesuatu hal yang kamu anggap udah nggak baik. Ada Five of Cups, karena nggak mudah. Saya melihat di sini kamu nggak mudah ya. Kamu nggak mudah untuk kembali bangkit atau percaya kepada seseorang karena pernah dikhianati, pernah gagal kayaknya. Jadi di saat udah menjalin hubungan ya mungkin dimanfaatkan lagi, disakiti lagi. Jadi kamu udah capek ya terlalu berekspektasi, kamu udah capek terlalu menggantungkan harapan terhadap seseorang. Karena sakit dan sakit lagi, dibohongin lagi. Itu yang membuat kamu kayaknya kayak udah gagalnya nggak sekali, dibohongin nggak sekali, tapi bisa saja berulang kali. Itu yang bikin air mata kamu tuh jatuh nggak tertahankan ya. Di saat udah percaya, di saat udah yakin ini adalah yang terbaik, tapi bohong lagi, mengkhianati lagi yang kamu dapatkan, pengkhianat lagi yang kamu temukan. Itu yang kayaknya membuat kamu itu lelah ya, capek. Harus buka hati lagi, harus mulai lagi. Oke. Di sini ada Page of Wands. Ini tentang harapan ya. Oke, dan saya melihat kamu benar-benar ingin terlepas dari situasi yang seperti ini. Tapi kamu nggak mau putus asa. Kamu nggak mau meski udah sering jatuh bangun atau gagal tentang apapun dalam hubungan. Kamu nggak mau semua itu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Justru semua yang terjadi itu membuat kamu semakin semakin kuat. Mental kamu jadi semakin kuat dan kamu juga semakin selektif. Kamu sudah mampu untuk melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu sisi aja, tapi sudah mampu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya artinya kamu lebih berhati-hati, kamu lebih waspada terhadap apapun, siapapun. Karena kamu gak mau hal yang dulunya terjadi terulang dan terulang lagi. Jadi saat ini kamu sudah tidak mau terlalu mengingat-ingat ya. Kamu sudah tidak mau larut dalam keterpurukan. Ya udah, yang udah berlalu biarlah berlalu. Meski di sini kamu merasa pernah dimanfaatkan, pernah dikhianati, dibohongi, apapun itu ya, semua itu tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah. Tidak membuat kamu berhenti untuk melanjutkan kehidupan. Ya kayak udah biasa aja, ya udah. Kamu nggak mau terlalu mempedulikan. Kamu nggak mau terlalu memberatkan semua itu. Ya artinya kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang lebih ringan-ringan aja ya dalam kehidupan kamu. Ada Ten of Pentacles ya, saya merasakan ya ada sebagian kamu yang kayaknya mungkin masih sendiri ya, masih dalam kesendirian, masih kayaknya ada yang masih betah dengan kesendirian. Tetapi ya saya melihat di sini untuk kamu yang masih dalam penantian, kayaknya kesendirian kamu ini akan benar-benar berakhir ya. Saya merasakan ada sosok yang terbaik yang benar-benar akan hadir sebentar lagi dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang ya pernah sama-sama gagal ya, entah itu kamu atau dia pernah sama-sama gagal, tapi untuk kedepannya kamu lebih baik, dia lebih baik karena belajar dari kegagalan yang pernah ada untuk tidak terulang lagi. Jadi bersiap ya
untuk kehadiran seseorang yang benar-benar akan bikin kamu itu, oh ternyata ini loh alasan kenapa sebelumnya kamu harus menjalani hidup yang mungkin penuh dengan kekecewaan, disakiti, pernah gagal, tapi ternyata ini yang Tuhan persiapkan untuk kamu. Artinya semua yang terjadi itu adalah proses kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu atau seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan seseorang ini ya bisa saja melebihi dari ekspektasi kamu. Ya mungkin kamu nggak berharap sampai sejauh ini ya. Kamu hanya berharap menemukan seseorang yang tulus atau baik. Tapi ternyata lengkap, paketnya lengkap. Dia mapan, dia lebih mengerti, lebih memprioritaskan kamu, lebih menghargai kamu, dan kayak sesuatu hal yang tidak pernah kamu dapatkan, tidak pernah kamu temukan sebelumnya di hubungan-hubungan kamu sebelumnya. Oke. Di sini ada Queen of Pentacle. Jadi bersiap ya untuk sesuatu hal yang baru. Tidak ada lagi kesendirian, tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi kehampaan. Akan ada kayak hidup yang baru, hidup yang lebih berwarna, hidup yang lebih bergairah. Dan ya tugas kamu di sini hanya berusaha untuk mempertahankan nantinya, mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Karena untuk sampai di titik ini mungkin banyak dramanya, banyak hal yang harus kamu lewati yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi pada akhirnya kamu mampu untuk berada di titik di mana kamu merasa bersyukur, oke? Bersyukur ternyata kamu memiliki sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Karena nantinya dalam hidup selalu ada aja ya ujian, cobaan, ada aja gangguan, ada aja godaan. Jadi hati-hati. Hati-hati untuk bisa terus mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Trust the Needle. Di sini ada Share Your Voice. Ada Awakening. Ada Take Break. Dan di sini ada Don't Dim to Fit In. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah kembali bisa menemukan kepercayaan di diri kamu ya. Mungkin tentang hadirnya seseorang ini juga berdampak positif dalam kehidupan kamu, mengembalikan kepercayaan di diri kamu. Sudah lebih tahu tujuan kamu yang mungkin selama ini kamu bingung, yang mungkin selama ini kamu nggak tahu arah tujuan kamu itu mau kemana, karena mungkin pernah disakiti ya kamu berusaha untuk ngikutin alur kehidupan aja. Tetapi di sini kamu sudah lebih punya tujuan, kamu punya lebih punya semangat yang baru untuk menjalani hidup, punya gairah yang baru. Dan saat ini kamu sudah tidak mau lagi ya dalam tekanan ya. Kamu sudah berani menjadi diri kamu sendiri. Kamu sudah jujur juga terhadap diri kamu sendiri ya. Tentunya kamu nggak mau ada kebohongan, ada sesuatu hal yang dimulai dengan sebuah kebohongan. Kamu nggak mau ya, artinya kamu sudah lebih jujur di sini. Begitu juga sebaliknya, oke? Untuk lebih bisa berbagi apapun tentang kamu saat ini atau mungkin masa lalu. Jadi kamu nggak mau ada beban lagi, meskipun nantinya masa lalu itu ya mungkin biarlah berlalu, tetapi setidaknya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi kebohongan ya. Untuk orang yang memang tulus, memang niat baik, ya artinya dia akan menerima kamu apapun, terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kamu, tentang status kamu atau apapun ya, kegagalan apapun, perceraian apapun yang pernah ada dulunya, tentang seseorang yang benar-benar kayak tulus sama kamu, ya dia akan berani untuk menerima kamu apa adanya dan berani berkomitmen dengan kamu. Jadi jangan takut untuk bisa
jujur, yang terpenting jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu miliki. Jangan batasi ya diri kamu, atau jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri, karena kamu berhak untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, berhak untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Oke. Di sini ada awakening. Saya melihat kamu sudah mampu untuk mengupgrade diri kamu ya, untuk lebih berkualitas, untuk lebih baik lagi, untuk lebih bisa berpikir positif lagi. Oke, kamu sudah tidak mau lagi dalam ketakutan atau pikiran yang negatif. Saat ini kamu sudah mampu untuk lebih berpikir positif ya, untuk lebih berprasangka baik. Meskipun tidak mampu, pikiran positif ini nggak akan mampu ya untuk mengubah apa yang pernah terjadi dulunya. Tapi setidaknya pikiran positif yang kamu miliki ini akan mampu untuk lebih membuat kamu mempersiapkan masa depan, untuk sesuatu hal yang lebih baik. Artinya kamu mampu untuk mengupgrade diri kamu, untuk lebih dewasa, untuk lebih bijak, untuk lebih mungkin dalam suatu permasalahan itu kamu nggak fokus terhadap masalahnya, tapi kamu fokus terhadap bagaimana penyelesaiannya. Artinya kamu sudah lebih dewasa. Kamu nggak mau lagi ungkit-ungkit tentang masa lalu, ungkit-ungkit tentang apa yang udah pernah terjadi. Ya udah, tentang masa lalu dia kah atau masa lalu kamu? Yang jelas di sini kamu berusaha untuk move on. Ya udah, berdamai dengan masa lalu. Ya di saat kamu ingat masa lalu, kamu udah bisa tersenyum. Artinya udah nggak ada beban lagi. Artinya udah nggak ada beban lagi dalam pikiran dan perasaan kamu di saat kamu mengingat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Itulah yang membuat kamu udah lebih mengupgrade diri, lebih baik lagi ya. Ada take a break di sini ya. Ada juga sebagian kamu yang kayaknya fokus dulu untuk finansial, untuk pekerjaan. Ada yang pengen break dulu untuk masalah percintaan, pengen fokus dulu terhadap karir, usaha, karena kamu yakin di saat nantinya kamu sudah lebih baik, sudah pikirannya sudah lebih positif, ya dengan sendirinya hal-hal baik itu juga akan mendekat, dan orang-orang yang baik juga akan mendekat kepada kamu, teman yang baik, pasangan yang baik, Jadi berusaha untuk menata dulu kehidupan kamu ya, hal-hal yang nggak penting udah kamu lebih jauhi, hindari ya. Saat ini kamu berusaha untuk lebih kayak di sini sudah lebih mampu untuk menghapus air mata kamu, untuk lebih kuat lagi. Yang pada akhirnya di sini sesuatu hal yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan, atau bahkan yang lebih dari ekspektasi kamu. Kehadiran seseorang yang terbaik, yang benar-benar akan membuat kamu tidak sendiri lagi, membuat kamu punya cinta, punya merasakan kembali kasih sayang, dan merasa hidup lagi. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau ada sesuatu hal yang kamu hadapi saat ini yang bikin kamu dalam kegalauan atau gelisah, apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu kekuatan, pencerahan untuk tetap melewati, untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya. Yakin ya, semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!